Halo kawan pajak, khususnya di area Tulungagung dan Trenggalek. Jumpa lagi dengan kami di acara Sik Asik Siniar Pajak. Asik. Oke kawan pajak, setelah di episode yang sebelumnya ada episode terkait serba-serbi Evin. Nah, di sini kami akan membawakan terkait perubahan sistem inti administrasi perpajakan atau yang kami singkat sebagai PSIAP. Nah, sesuai dengan tema kali ini tentang PSIAP. Nah, kali ini Siniar Pajak kali ini membawakan terkait siap-siap ada PSIAP. Nah, oke kawan pajak, perkenalkan saya April, asisten fungsional penyuluh pajak di kantor pajak Tulungagung. Dan hari ini saya tidak sendirian. Silakan Pak Budi untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Yun. Hai kawan pajak, kenalkan nama saya Budi Raharjo. Sama seperti April adalah sebagai asisten penyuluh ya untuk ditugaskan di KPU Pratama Tulungagung yang akan bersama-sama dengan Mbak April untuk menyampaikan informasi yang sangat up to date, kira-kira seperti itu Mbak April. Oh iya, terima kasih Pak Budi. Gimana Pak Budi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Nah, ini pas puasa ya kawan pajak ya. Tetap sehat ya, juga. tetap sehat. Iya. Enggak lemes-lemes ya, Pak Budi ya. Oke. Ya, tadi pagi sahur sudah pakai 1 kilo kurma. Waduh. Kalau 1 kilo itu saya bisa buat jualan itu, Pak Agar Budi. kita mempersiapkan hari ini, Pak. Oke, iya. Oke, Pak Budi, sesuai dengan siniar kali ini siap-siap ada PSIAP. Nah, seperti itu Pak Budi. Nah, bisa Pak Budi jelaskan kepada kawan pajak semuanya terkait apa itu perubahan sistem administrasi perpajakan. Monggo, silahkan Pak Budi. Oke, terima kasih Mbak April. Kawan pajak, seperti yang disampaikan oleh Mbak April tadi, akan ada PSIAP ya. Sebenarnya ini program sudah lama Mbak April ya. Nah, yang semestinya itu Januari tahun ini, cuma karena perubahan ada kendala satu hal, dia akan berlaku kalau nggak salah Juli, Mbak April ya. Juli 2024. Kawan pajak, seperti kata Mbak April adalah PSIAP adalah merupakan proyek redesign ya, artinya proyek untuk merubah ya proyek yang sistem yang dahulu menjadi yang baru. Ya, artinya gini bahwa dengan keadaan yang sangat maju dan pesat di bidang teknologi, Mbak April ya, kawan pajak, makanya kita adalah sistem Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah, yang terutama adalah di samping SDM kita juga sangat getol lagi ini untuk merubah sistem ya. PSIAP itu sendiri adalah ya merubah sistem informasi yang berbasis komersial ya, itu dengan berbenah basis yang perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah ya, andal, terintegrasi, akurat dan pasti optimal ya, mengoptimalkan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Yang mana Mbak April ya, kawan pajak, bahwa yang dahulu ya kan banyak itu yang sistem yang tidak mencakup dalam semua proses bisnis ya, sistemnya terpisah-pisah. Kemudian bahwa peningkatan beban akses dalam pengelolaan data itu menjadi juga lebih besar kan, lebih besar dan berat gitu, apalagi pada saat musim-musim SPT tahunan, ya, baik musim natal atau tahunan kan itu. Jadi kelemahan itulah yang belum terintegrasi. Kemudian bahwa yang menyangkut dengan perkembangan digital terkini kan. Kalau dulu mungkin kita hanya memakai perangkat PC atau laptop, kan sekarang sudah bisa menggunakan perangkat yang lebih mini kan gitu. Seperti HP atau tab dan sebagainya. Kira-kira itulah awal dari PSIAP tuh Mbak April ya, kawan pajak ya. Jadi membuat sistem tuh lebih kepada bersifat secara global, artinya ya kayak usaha-usaha bisnis lainnya gitu ya, jadi lebih handal, akurat, terintegrasi ya, secara garis besar seperti itulah kira-kira. Gitu. Oh ya, oke, gitu ya kawan pajak ya. Jadi terkait PSIAP, ini adalah redesign ya, reformasi perpajakan yang sedang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
aplikasinya tadi sudah diberikan informasi oleh Pak Budi, yaitu sistemnya secara komersial off the shelf, yaitu aplikasi yang langsung terintegrasi ya, terstruktur semuanya. Nah, nanti di situ akan ada integrasi-integrasi terkait aplikasi, terkait permohonan, ada di situ. Dan juga untuk kita ini lebih berkembang lagi ya, sesuai dengan perkembangan zaman, menambah server ya. Apabila SPT tahunan lagi mau online ini ya Pak, e-filing atau e-form, ternyata rebutan mau masuk ke server ya Pak ya. Itu kan banyak keluhan ya, kawan pajak semua banyak keluhan, mau laporan pas bulan Maret tetapi banyak yang macet karena error. Nah, itu kami dalam Pesiap ini juga memperbesar kemampuan server untuk menampung tentang aplikasi perpajakan dan juga untuk sistem informasi kami. Nah, itu ya Pak C ya. Terima kasih atas informasinya. Kemudian untuk manfaatnya sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita sebut Cortex ini apa Pak C untuk wajib pajak semuanya? Jadi seperti yang disampaikan tadi dari awal bahwa layanan itu dapat diakses melalui berbagai macam pilihan ya. Maka sebenarnya tadi kalau kita dulu hanya menggunakan perangkat PC atau laptop dan sifatnya itu kan sulit itu kan dibawa kemana-mana. Nah, sekarang dengan layanan Cortex ini bermanfaat adalah dapat dilayani di seluruh KPP gitu. Jadi kalau dulu kan istilahnya hanya terbatas di NPWP terdaftar ya kan? Layanannya. Hanya jadi kalau di KPP terdaftar ya betul. Pak. Jadi kalau KPP terdaftar di Tulungagung, kita nggak dapat layanan secara maksimal di KPP Pratama lain. Nggak bisa lihat. Betul. Ini dan data keseluruhan. data keseluruhan. Makanya bisa dilihat walaupun mungkin saja belum menyeluruh ya, tapi paling tidak secara garis besarnya bahwa layanan utamanya itu bisa dilakukan di KPP lain atau kalau istilahnya di KPP terdekat wajib pajak domisili kan gitu. Tidak harus di KPP terdaftar. Kemudian bahwa seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem informasi, ya. Kalau dulu kan banyak tuh, Mbak April, kawan pajak ya. Dari sekian banyak sistem yang diciptakan dari otoritas pajak itu kan berbagai macam saluran. Iya, ada banyak Pak C. Baik itu dalam versi webnya maupun dalam versi aplikasi kan. Iya. Nah, jadi wajib pajak itu menjadi bingung, ya kan? Atau menjadi lebih lebih sulit gitu karena banyak yang harus diakses kan gitu. Di samping itu juga bahwa tidak semua perangkat mungkin bisa saja sistemnya berbeda kan. Nah, dengan manfaat Cortex ini adalah semua sistem itu terintegrasi. Jadi menjadi satu pintu lah ya. Istilahnya kalau di dalam yang pelayanan manual itu istilahnya satu pintu ya, atau satu atap gitu pelayanan satu atap satu pintu ya, itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau di dalam sistem nanti pelayanan satu HP gitu. Satu sumber ya Pak ya. Sumber, jadi kalau gitu. mau daftar NPWP kemana, kalau laporan kemana, ini jadi, sekarang lebih ini ya Pak, lebih jadi administrasinya tuh menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Artinya tadi dengan data yang sudah terpopulated ya, data dari bukti potong dan faktur pajak itu juga termasuk ke dalam sebagian dari integritas integrasi ya Mbak April. Iya, terintegrasi. Terus yang berikutnya adalah keamanan ya, keamanan terjaga. Jadi kalau artinya keamanan terjaga kenapa? Kan pengawasan tadi kan. Kalau wajib pajak mempunyai 5 sumber aplikasi, artinya kan kita juga kan akan mengamankan 5 sumbernya kan. Oh iya. Nah, sementara kalau hanya satu sumber pembawaatan sumber tadi kan cuma satu. Ya. Kan gitu webnya kan. Ya. Kalau dulu kan kayak kayak Enova itu tersendiri, web faktur tersendiri, yang versi web kan. Iya, Pak. Nah, itu terus DJP online tersendiri. Registrasi tersendiri. Ada kan minimal kita punya 4 kan. Pengawasannya 4. Kalau sekarang kan menjadi 1, makanya DJP online nih kan. Akhirnya pengawasan juga 1 kan. Ya, Cortex itu ya Pak ya. Tadi ya. Nah, kira-kira seperti itulah artinya tadi. Mudah diakses ya. Terus terintegrasi, terus yang kemudian efisien, yang kemudian tadi pengamanan lebih mudah. Ya, lebih kuat ya. Lebih bagus dan lebih kuat. Kira-kira seperti itu untuk yang manfaatnya Cortex, Mbak April, kawan pajak ya. Ini Pak Budi batuk-batuk sayangnya ini pas puasa Pak ya. Ya, kita nggak ada terminal ini. Takutnya membatalkan puasa ini nanti. Iya. Ya, terima kasih Pak Budi itu ya kawan pajak ya, manfaat atas
siap atau Cortex ya kawan pajak, untuk kawan pajak semuanya ya. Insya Allah nanti akan lebih terintegrasi dan sistemnya akan lebih kuat ya kawan pajak. Kemudian nah ini kan ada perubahan ya Pak, Pak Budi ya terkait sistem administrasi perpajakan atau Cortex nih. Nah perubahan proses bisnisnya itu terkait apa saja ya Pak ya? Iya. Jadi tadi pertama adalah prosesnya, pertama yang berubah adalah sistem registrasi atau kalau di manual dulu sistem pendaftaran ya. Oh ya. Baik NPWP, EVIN, PKP dan sebagainya kan. Nah itu registrasi ya. Setelah registrasi kan berarti kan wajib pajak itu punya kewajiban. Ya. Ya kan, pembayaran. Oh iya pembayaran. Ya kan, pembayaran. Walaupun pada saat dia terdaftar itu registrasi kan belum waktunya jatuh tempo pelaporan, tetapi secara penghasilan dia sudah harus membayar. Nah, jadi pertama ada registrasi, kedua pembayaran, berikutnya adalah pelaporan. Oh iya. Iya kan, gitu. Pelaporan baik pelaporan untuk SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, jadi masih punya kewajiban. Yang kemudian adalah layanan perpajakan. Oh iya, Pak. Layanan perpajakan ini kira-kira yang paling dominan lah ya. Paling layanan dominan karena di dalam layanan perpajakan ini menyangkut berbagai macam hal ya. Iya, gitu. Permohonan ya Pak ya. Banyak gitu, termasuk yang registrasi kan termasuk layanan permohonan. Iya, permohonan betul. Daftar NPWP. Iya, laporan segala macam kan. Dan yang terakhir adalah taxpayer account management Mbak April ya. Nah, jadi dari sistem proses bisnis ini ada 5 perubahan yang mendasar ya. Mudah-mudahan nanti dengan proses yang mendasar ini wajib pajak bisa dalam tanda petik terpuaskan gitu kan, walaupun enggak juga kan gitu, tapi kita berusaha bagaimana bahwa dengan proses bisnis ini wajib pajak bisa menjadi lebih lebih mudah iya, lebih simpel gitu ya Pak ya. Lebih simpel, kira-kira seperti itu ya. Oh iya, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Jadi itu tadi ya kawan pajak ya. Untuk kawan pajak semua itu ada kira-kira ada 5 probis yang akan berubah, yaitu yang pertama probis registrasi, yang kedua adalah probis pembayaran, yang ketiga adalah probis pelaporan SPT, yang keempat adalah proses bisnis layanan perpajakan, dan yang kelima adalah proses bisnis taxpayer account management gitu ya Pak. Nah, kalau di Siap sendiri itu kalau nggak salah itu ada 21 probis yang akan berubah. Nah, lainnya itu adalah probis yang terkait dengan mungkin pemeriksaan, penagihan, dan lain-lain. Nah, ini adalah probis yang kami berikan informasi ke kawan pajak semua masih terkait 5 probis saja ya. Gitu. Oke. Yang artinya secara langsung berhubungan sama layanan publik kira-kira yang umum ya, yang pasti diakses oleh kawan pajak semua ini ya. Pastikan registrasi semua. Terus yang sudah di atas PTKP atau sudah di atas ketentuan itu kan pasti bayar, dan lapor untuk NPWP yang masih aktif ya kawan pajak. Nah, untuk pembayaran, untuk permohonan dan lain-lain kan pasti kan pajak mengakses layanan permohonan, entah itu permohonan pemindah bukuan dan lain-lain gitu ya. Oke Pak, bisa dikupas Pak terkait proses bisnis registrasi itu yang berubah itu terkait apa saja Pak atau manfaatnya? Oke Mbak April, kawan pajak seperti tadi sudah kita sebutkan dari 5 perubahan dasar ya, Siap yang walaupun sebenarnya banyak, tetapi yang kita bahas hari ini adalah khusus untuk yang 5 proses bisnis. Yang pertama adalah proses bisnis registrasi. Seperti yang kita ketahui ya, proses registrasi ini kan sebenarnya kan paling penting ini dalam layanan perpajakan ya. Iya, pintu awalnya ya Pak ya. Pintu awalnya, baik dalam itu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa seperti PKP, NPWP ya, EVIN kan gitu, kayak sertifikat elektronik dan permohonan nomor seri faktur dan segala macam Mbak April ya. Jadi lebih ditingkatkan kemudahannya gitu. Jadi seperti tadi tidak menjadi beberapa pintu, ya kan? Dijadikan menjadi satu pintu agar lebih mudah dalam mendaftar ya. Termasuk di dalam situ adalah perubahan data dan status wajib pajak serta penghapusan dan pencabutan. Kan kalau dulu penghapusan atau pencabutan untuk perubahan data kan harus memohon kepada kami di Direktorat Pajak ya, di KPP. Kantor ya Pak ya, atau kirim berkas ke sini ya Betul. Pak. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi kan, kalau hanya perubahan data saja silakan
Kalau sekarang kelihatannya sudah tuh Mbak, di DJP online itu kan sudah bisa langsung perubahan data. Oh iya. Artinya perubahan data bersifat alamat dan seterusnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi bisa langsung dirubah. Jadi nggak perlu lagi mengajukan permohonan perubahan data. Jadi cukup dengan secara mandiri. Kemudian bahwa memberikan kesederhanaan administrasi untuk wajib pajak orang pribadi ya melalui penggunaan NIK sebagai NPWP yang sudah kita gembur-gemburkan. Iya. Mungkin dari tahun kemarin ya Pak ya. Betul ya. Jadi sebenarnya validasi atau apa ya pemadanan NIK menjadi NPWP atau NIK sama dengan NPWP itu sudah kita lakukan. Artinya bahwa dengan kita menggunakan NIK itu, jadi kita tidak lagi punya dua kartu kan Mbak, seperti itu kira-kira. Iya, Pak. Tidak punya KTP, tidak harus punya NPWP kan. Nah, jadi hanya cukup punya NPWP satu saja. Satu. Kemudian bahwa untuk yang wajib pajak badan, jadi NPWP yang tadinya menggunakan 16 digit kan? Yeah. Nah, 16 digit yang tadinya cuma 15 kan, seperti permadani yang tadi ditambahkan 0 di depannya kan? Iya. Nah, kemudian bahwa untuk yang wajib pajak cabang cuma menggunakan nomor identitas kegiatan usaha kan? Oh iya, NITKU ya. Betul, NITKU ya. Jadi tidak lagi menggunakan NPWP cabang yang notabene itu membebani sistem data pajak kan? Gitu. Yang tadinya kan kalau punya cabang 10 berarti kan dia punya NPWP 10 kan? 01 sampai 10 tambah induknya berarti kan 11 kan gitu. Yang kemudian lagi bahwa proses registrasi adalah memudahkan administrasi perpajakan melalui penggunaan satu NPWP ya untuk satu entitas pusat dan cabang ya kan. Jadi tidak lagi menggunakan istilah NPWP cabang kan. Itu. Jadi hanya cukup di pusatnya saja. Kemudian bahwa wajib pajak ya dalam berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access ya. Jadi satu akses kan gitu. Satu akses digital gitu kan. Atau satu akses elektronik lah kira-kira seperti itu. Jadi intinya bahwa proses bisnis registrasi itu ya tadi mempermudah dalam hal mengakses terus mengelola ya kan gitu kan ceritanya. Nah, terus tidak banyak liku-liku gitu loh. Liku-liku persyaratan. Ya, itu kan gitu. Jadi itu. Gunanya tadi. Kira-kira seperti itulah untuk proses registrasi kawan pajak ya. Gitu ya kawan pajak. Nah, selain proses registrasi tadi ada proses bisnis terkait pembayaran dan pelaporan SPT ya. Itu apa saja Pak Budi yang berubah terkait dua proses tersebut, pembayaran dan juga pelaporan SPT? Oke. Pada dasarnya untuk proses pembayaran itu sendiri tidak banyak berubah Mbak April, cuma banyaknya ide-ide tambahan. Ya kan? Apa itu Pak? Kalau saya lihat dari sini adalah banyak yang ide tambahan yang sifatnya memang brilian. Gitu. Kalau yang pertama adalah proses bisnis kode billing kan. Kalau dulu kan setiap satu pembayaran itu kan satu tagihan. Pajak ya. Ya kan, itu kan satu billing. Artinya kalau kita akan membayar 10, berarti kan membutuhkan 10 ID billing kan. Iya Pak. Nah, itu kan tidak efisien. Oh iya. Sekarang cukup satu. Oh. Nah, jadi berapapun kita membayar, kita punya hutang maupun SPT masa segala macam itu cukup satu billing. Iya, berarti pajak pasal 21, 22, PPN bisa jadi ini satu. Iya, jadi artinya apa? Jadi kan sebenarnya billing itu kan identitas pembayaran buat wajib pajak kan, bukan atas jenis pajak sebenarnya kan gitu kan. Oh iya. Makanya bisa dipermudah menjadi satu billing untuk sekian banyak pembayaran ya. Itu baik itu berupa SPT pembayaran sifatnya masa maupun yang hutang kan gitu kan. Gitu nanti bisa diimplementasikan lah kira-kira seperti itu. Baru yang kedua yang paling penting ini Mbak April, yang tadi saya tekan ide. Ya tadi deposit, iya kan, sistem deposit. Kalau dulu itu kan kalau kita ketemu wajib pajak yang tidak mau membayar bulanan, kan kata repot nih kan. Iya. Atau masa cuma bayar 10.000 kalau setiap bulan datang itu kan repot. Oh iya. Nah makanya sekarang sistemnya deposit. Jadi uang muka top up betul. Gitu ya. Di samping itu juga kenapa itu deposit? Ya tadi menghindari sanksi keterlambatan. Baik bayar maupun lapor kan, gitu loh. Jadi tadi saya bilang ini sebenarnya kan ide yang brilian ini. Itu ide yang brilian. Artinya tadi agar mempermudah wajib pajak, ya kan,
yang tidak bisa membayar atau dengan jangkauan jauh kan, itu bisa bayar di deposit. muka, Iya, bayar deposit. Okay. Ya, kemudian bahwa yang ketiga kayak permohonan pemindah bukuan, restitusi dan imbalan bunga, ya kan? Ini dilakukan secara daring. Online, ya kan? Tapi juga disampaikan langsung ke KPP mana saja ini. Oh iya, bisa disampaikan kemana saja ya? Kalau dulu kan terdaftar ya Pak ya. Dan itu kan manual kan. Kalau yang disampaikan ke KPP secara elektronik mungkin bisa jadi kan. Tetapi yang jadi masalah kan disampaikan kepada KPP secara manual kan gitu kan. Itu kan yang jadi repot. Jadi kalau WP kadang-kadang kalau WP ada di wilayah timur, sementara dia terdaftar di Tulungagung, ya kan bisa bagaimana dia kirim dokumen itu ke dari atau dari wilayah timur ke kejauhan kan. Sementara Pak, ada KPP yang terdekat di sana. Iya, gitu. Makanya oleh karena itulah sekarang dimanapun Anda berapa kawan pajak, silakan eksekusi apa yang menjadi keluhan ataupun butuh layanan lah kira-kira seperti itu. Nanti itu, saat Kortex sudah berjalan gitu. Jadi proses bisnis membayar itu ada 3 pokok yang berubah. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk ini Pak, pelaporan SPT bagaimana Pak untuk perubahannya? Iya, kawan pajak ya, untuk perubahan SPT pun sama ya. Jadi kalau selama ini kita melakukan SPT itu kan sama seperti pembayaran sama aja. Jadi kalau SPT masa itu juga sendiri kanalnya kan. Unifikasi gitu. Kalau yang SPT tahunan juga sendiri, ya kan, gitu. Itu pun kalau di di SPT masa itu juga dibagi 2. Yang satu aplikasi terpisah, yang satu di DJP online kan, gitu. Jadi yang selama ini yang belum kompak kan PPN. Oh iya, e-faktur kan? Ada sendiri. Sebenarnya kalau yang PPH ini dengan PPN pemungut udah kompak udah kompak nih pasal 21 kan? Diunifikasi ataupun secara rumah besarnya itu di DJP online kan. Nah, tapi untuk PPN ini kan masih rumahnya masih berbeda. Nanti dibilang wah ini PPN sebagai anak tiri kan, nggak punya rumah induk kan. Dia punya Enova, dia punya e-faktur sama WP faktur. Itu dia. Semuanya terpisah kan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus nomor seri faktur pajak juga kan tidak secara otomatis. Minta dulu di Enova. Kalau sekarang ini harus minta dulu ya. Udah minta dulu, rekam lagi kan dia faktur. Kan kerjaan lagi nih. Biar wajib pajak tidak repot, sudah begitu dia klik itu sudah langsung otomatis kan. Rekam faktur langsung otomatis. Udah terintegrasi. Simpel, Pak. Kemudian bahwa kompensasi pajak masukan ya dari masa sebelumnya itu juga secara otomatis. Oh iya, pre-populate ya, otomatis langsung nongol bukan, gitu ya. Bukan itu data yang masuk secara sistem. Tapi di SPT masanya Mbak Pilih. Kalau dulu kan manual kan. Oh iya, di PM-nya. Entry, lihat SPT-nya bulan kemarin lalu kan gitu, betul. Nah, kalau sekarang sudah ini. Begitu sudah kompen di masa di checklist dicentang di SPT masa bulan lalu, otomatis dia udah tersistem di bulan berikutnya. Wah, sangat simpel sekali. Artinya kan lebih enak kan? Lebih simpel gitu. Termasuk data bukti potong tuh sudah tersedia setiap waktu. Lebih ini ya, lebih real time ya Pak ya, lebih bisa jadi. Iya, kalau dulu kan ngelak ya ada beberapa. Di samping itu kan karena tadi kan seperti yang sudah kita kasih proklamirkan sebelumnya kan, bahwa untuk setiap pemotong kan sudah menggunakan aplikasi kan. Artinya dengan data itu kan secara otomatis kita bisa ditaruh sistem. Jadi bisa real time. Iya, karena satu rumah kan di DJP online kala itu. Kalau dulu kan tidak kan. Ada yang manual, ada yang sistem, itu pun tidak serempak gitu. Jadi data yang ini ditampung di server ini, yang betul. itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pada dasarnya proses bisnis pelaporan itu hampir sama seperti proses bisnis lainnya. Ada yang perkembangan, ada yang ide yang tadi saya bilang tadi kan. Ide yang brilian. Idenya gunanya tadi memang untuk satu-satunya lagi kembali lagi untuk wajib pajak. Ya kan? Terus 2 probis lagi ya Pak ya terkait permohonan, layanan permohonan sama taxpayer account management. Nah, itu bagaimana Pak perubahannya? Jadi lagi-lagi bahwa terkumpulnya dalam satu pintu meliputi layanan edukasi, interaktif dan layanan administrasi perpajakan itu masuk ke dalam proses bisnis layanan perpajakan. Jadi kembali lagi satu pintu, ya kan? Satu pintu. Kalau sekarang istilahnya apa? Satu jempol ya.
Satu Ya jempol. kan? Sudah tidak disensor sekarang ya. Nah, satu jempol atau satu mouse kan? Ya, gitu. ya. Kira-kira seperti itulah. Ya, oke. Kalau istilah yang sekarang kan satu jempol ya kan Oke. gitu. Kemudian bahwa dapat diakses oleh wajib pajak dan non wajib pajak, ini yang penting Pak April ya. Ya. Jadi dapat diakses oleh wajib pajak dan non wajib pajak untuk dapat mengetahui perpajakan ya. Baik dalam artian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Kalau selama ini kan akses itu kan bisanya di media sosial. Iya. Ya enggak seperti acara kita ini kan? Iya. Ini kan bisa diakses melalui media sosial kan? Iya. Tidak bisa diakses melalui kanalnya wajib pajak. Iya. Ya kan? Gitu. Dan sekarang kalau kita yang bisa akses informasi kita itu secara maksudnya secara penuh itu kan cuma wajib pajak terdaftar. Kemudian nanti setelah perubahannya Kortex ini, non wajib pajak pun bisa mengakses apa yang dia butuhkan. Kan kira-kira seperti itu kalau Mbak. Terutama yang menyangkut edukasi. Ya kan? Edukasi, penyuluhan dan pelatihan gitu. Jadi kira-kira gini, mungkin sebelum wajib pajak itu mendaftar NPWP, dia mau tahu nih kan, bisa mengakses kanal yang sudah ditentukan. Kortex itu ya, insya Allah nanti akan ada di Kortex. Kemudian ini Pak untuk yang proses bisnis. Ini ada lagi maaf ya. Terintegrasi dengan layanan bisnis lainnya. Sehingga mempermudah pelacakan riwayat penggunaan. Permohonan, ya kan, integrasi dengan proses bisnis lainnya. Ini proses bisnis lainnya ini kalau sekarang ini kalau nggak salah ini Mbak, perizinan. Iya kan, itu kan sudah ngeling kan? OSS. Gitu. OSS. Artinya kalau wajib pajak itu mempunyai hutang pajak, itu kan terkunci kan? Nah, mungkin kemudian itulah yang memudahkan kita nanti wajib pajak agar bisa lebih hati-hati kan? Lebih hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah diakses melalui portal ya. Wajib pajak sehingga mudah bagi wajib pajak mengakses layanan secara mandiri. Portal itu kayak web ya, versi web ya. Sekarang DJP online ya Pak ya, online, untuk kan? Kortex nanti. Nah kita lihat nanti betul. ya Pak ya. Bukan versi aplikasi kan? Nah, kalau versi aplikasi remote lagi ya nanti. Kira-kira seperti itu untuk yang layanan perpajakan. Dan probis terakhir Pak. Yang untuk terakhir ya kawan pajak. Kita waktunya berapa nih Pak? 2 jam nih ya. Waduh, bisa-bisa mau buka nanti. Iya, karena kalau kita bicara dengan wajib pajak itu rasanya waktu itu nggak terasa. Nggak terasa. Gitu. Padahal kita juga sudah menyampaikan begitu banyak, tapi rasanya kok kurang gitu. Ini yang terakhir bahwa tax account management yang terakhir ya, itu menyajikan data atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Nah, jadi menyampaikan informasi kepada wajib pajak dalam satu aplikasi. Nanti namanya kita nggak tahu ya. Nah, kalau sekarang kira-kira masih DJP online ya, DJP online. Tetapi dalam artian informasi itu belum keseluruhannya bisa dimanfaatkan secara penuh oleh wajib pajak. Kemudian memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Yang dimaksud relevan tadi mungkin up to date gitu Mbak April, kayak aturan ya kan. Kalau perpajakan ini kan aturannya kan terus ada berlarian gitu. Mengikuti perkembangan zaman dan ekonomi jadi makanya saya bilang harus relevan gitu. Jangan sampai kita pakai aturan hari ini ternyata aturan sudah nggak relevan lagi. Atau wajib pajak butuh aturan aturan ternyata aturannya kok nggak ada gitu, jadi belum up to date. Jadi dengan teks FHIR ini itu nanti mudah-mudahan kawan pajak bisa memperoleh aturan yang relevan dan mudah diakses gitu ya, gitu. Oke, jadi kawan pajak ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa proses bisnis FHIR ya. Yang pertama, kedua, sekarang berapa? Yang ketiga adalah menampilkan data atau informasi perpajakan dalam satu sistem secara komprehensif. Jadi kalau dulu kan tidak komprehensif nih kan, jadi berpisah-pisah gitu kan, atau tampilan itu tidak konsisten kan gitu kan. Mudah-mudahan dengan konteks ini nanti bisa menekan data yang komprehensif gitu kan, secara sistem tampilannya sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir adalah tersedia fitur buku besar ya. Wah ini kelihatannya agak sedikit membahagiakan Mbak April ya. Brilian lagi Pak. Ada buku besarnya gitu kan. Berarti kan idenya betul-betul besar gitu kan. Jadi yang memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, ya kan? Yaitu wajib pajak dan hak perpajakan
yang disediakan dalam bentuk debit dan kredit. Nah, jadi kalau selama ini kan wajib pajak itu kan ingin tahu ini kan? Ya, bayar berapa Pak saya tahun bayar ini? berapa? Ya. Iya kan, terus punya hutang berapa? Iya. Kan tidak ada. Iya, harus ke kantor Harus pajak kantor Pak. pajak kan. Iya. Oh, dengan sistem Kortek ini wajib bisa ini punya buku besar. Oh, bisa lihat di konteks itu ya. Betul. Kalau sampai kan kita butuh konfirmasi segala macam kan. Iya, WA konsul. Betul. KJAN TPN juga terpisah. Iya, tanya KR-nya. Betul. Kalau sekarang punya buku besar, makanya saya bilang tadi wajib pajak itu memang betul-betul membuat kita itu punya ide besar gitu. Gimana caranya agar mempermudah layanan kepada wajib pajak. Kira-kira seperti itu Mbak April ya. Untuk taxpayer account manajemennya ada 4 yang ada perubahan mendasar. Ya, kira-kira itulah. Begitu ya kan ke pajak ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas paparannya atau informasinya terkait perubahan sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita sebut Korteks ya, kawan pajak. Tadi sudah disampaikan terkait manfaatnya, terkait Korteks. Terus ada 5 proses bisnis yang berubah untuk wajib pajak semua. Tadi ada proses registrasi, ada proses pembayaran, proses bisnis pelaporan SPT, ada proses bisnis layanan permohonan, dan ada yang menu baru yaitu proses bisnis taxpayer account management, di mana nanti kawan pajak bisa melihat di situ pembayarannya berapa, hutang pajaknya berapa, laporan bisa terintegrasi, mudah, andal untuk kawan pajak semuanya. Dan kawan pajak semua untuk Korteks ini sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi ya, akan berlaku tadinya 1 Januari 2024 ini kawan pajak. Tapi karena butuh penyempurnaan agar kawan pajak lebih nyaman untuk memakainya, untuk Korteks diundur insya Allah kick off 1 Juli 2024 ya. Doakan ya kawan pajak agar reformasi perpajakan terus bergulir, agar perubahan administrasi perpajakan untuk kawan pajak menjadi lebih mudah, lebih andal, terintegrasi, akurat, pasti. Oke? Korteks mantap. Oke, gitu aja ya kawan pajak. Sampai jumpa di episode Siniar Pajak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.